Saya Ibnu Abbas, ya, dalam riwayat, ya, duduk di Masjid Nabi Muhammad SAW. Kemudian lihat orang berdiri di luar masjid dan dia punya hajat. Kemudian Ibnu Abbas meninggalkan masjid, keluar dengan orang tadi, mungkin punya hajat apa, diantarkan oleh Ibnu Abbas masuk ke pasar, hajatnya apa, mungkin dibelikan atau dibayari utangnya atau apa. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, ya, "Atarakta masjidah Rasulillah?" Apakah kamu tinggalkan masjidnya Rasulullah? Ya, ditinggalkan untuk ngurusin orang itu tadi. Ya, kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa mengabulkan hajatnya orang muslim itu lebih afdal daripada i'tikaf di masjid ini, di masjid Nabi Muhammad SAW. Ya, mengabulkan hajat orang muslim itu lebih afdal daripada i'tikaf. Berapa dalam riwayat disebutkan 10 tahun katanya. I'tikafnya 10 tahun. Jadi ibadah sedikit, tapi untuk orang lain, untuk umat Nabi Muhammad SAW itu nilainya besar. Ya, jadi kita ini waktu terbatas, waktu kita hidup kan terbatas. Cari hal-hal yang manfaatnya banyak, begitu caranya. Ya, cari hal-hal yang manfaatnya banyak. Apa ya kira-kira yang bisa manfaat untuk banyak orang? Itu yang kita kalkulasikan. Kalau nggak ada itu ya boleh wirid, zikir, sholawat, itu bagus, semuanya bagus. Ya, tapi kalau ada kesempatan yang kira-kira manfaatnya untuk banyak orang, kita bantu. Ya, yang punya kedudukan dengan kedudukannya, yang punya uang dengan uangnya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya. Yang penting manfaat untuk orang lain. Begitu, ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum kama mutaba'al dhahiran wa batinan bismillah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Muasyaratul muslimin, bergaul dengan orang-orang muslimin. Antakuna likabirihim kal ibni, hendaknya orang yang besar, yang dewasa, yang lebih besar, lebih tua dari kita, dari golongan orang muslimin, kal ibni. Kalau untuk orang yang dewasa, di hadapan orang yang dewasa kita seperti anak. Jadi akhlak yang baik itu kalau ketemu orang tua kita seperti anak. Wali saghirihim kal ab, kalau ketemu sama yang lebih muda seperti ayah, beri nasihat, kasih arahan, begitu maksudnya. Walima sawihim kal akh asyaqiq, kalau yang sederajat, seumur, seperti saudara sekandung. Maksudnya orang Islam tidak boleh memposisikan orang Islam yang lain seperti orang asing, nggak boleh. Ya, kalau dia lebih tua, jadikan seperti orang tua, seperti ayah. Kalau dia lebih muda, seperti anak. Saya nggak enak nasihatin yang nggak lurus dilurusin. Begitu orang Islam harusnya. Ya,
Kalau yang sederajat seperti saudara, ya. Fatakuffa adaka anhum. Berhentilah untuk menyakiti mereka. Kalau orang tua, anak, saudara, masa kita mau ganggu dia? Jangan ganggu maksudnya. Wa tabdul istita'ataka fima yarfa'u anhumul madarrah. Kemudian curahkan kemampuanmu, begitu ya. Untuk apa? Fima yarfa'u anhumul madarrah, yang sekiranya bisa mengangkat bahaya mereka. Ini orang curahkan. Kalau kita punya kemampuan untuk memberi nasihat, memberitahu, sampaikan kepada orang-orang Islam, kamu jangan di situ, tempat itu bahaya, kamu jangan kumpul begini, jangan coba-coba minum yang itu, jangan coba, gitu. Harus dijelaskan. Ya. Wa yajliba lahumul manfa'ah. Kemudian mengangkat dari bahaya, berusaha sebisa mungkin untuk memberikan kepada mereka, menarik kepada mereka manfaat. Artinya kita harus berikan dia manfaat, ajak dalam hal-hal yang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha an dhahri tariq kanat tu'dil muslimin. Rawahu Muslim. Aku melihat seseorang yataqallabu fil jannah, dia berpindah-pindah di surga, dalam surga. Artinya di makom yang tinggi. Ya. Makom yang tinggi. Kedudukan yang tinggi, ada orang di surga dia pindah-pindah dari kamar satu kamar yang lain, dari kebun satu kebun yang lain, di tempat yang indah ke tempat yang indah lagi, begitu. Cuma apa yang dia lakukan? Fi syajaratin qata'aha an dhahri tariq. Cuma dia, apa penyebabnya dia mendapatkan makom yang tinggi di dalam surga tadi hanya ada pohon, ya, yang menjulang atau yang mengganggu di jalan. Ada pohon mengganggu orang Islam mondar-mandir, dipotong. Cuma itu aja sebabnya dia mendapat kedudukan yang tinggi. Ya, karena tu'dil muslimin, dan pohon ini dahulunya adalah mengganggu orang Islam. Bayangkan itu, memotong pohon yang mengganggu orang Islam, mendapatkan dia pahala yang sebegitu besar. Artinya apa? Nggak ada yang cuma-cuma, Pak. Ya, tidak ada yang cuma-cuma yang kita lakukan di dunia ini selagi untuk kepentingan orang Islam, apanya pun. Ya, tetangga, masya Allah, orang Islam, kenal nggak kenal, ada orang Islam punya keperluan, kita bantu, kita sebisa mungkin, begitu harusnya. Ya, nah, itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tanamkan akhlak itu lagi, seperti khususnya di zaman sekarang, orang berusaha untuk menjelek-jelekan Islam, tapi kalau Islamnya baik, dia nggak akan bisa ngomong apa lagi. Ya, apa punya alasan apa orang Islam baik-baik semua? Begitu kan? Seperti dahulu banyak orang masuk Islam, semua hampir rata-rata karena apa? Karena muamalahnya. Muamalah dengan orang Islam yang baik, tepat janji, ya, tidak mengingkari janji, tidak mengganggu orang. Itu muamalah begitu, itu yang menjadikan mereka masuk Islam. Bahkan sampai sekarang ini, sampai detik ini di barat itu masya Allah, ya, orang-orang masuk Islam karena tadi ada 1-2 orang yang benar-benar dia bisa dijadikan dutanya Nabi Muhammad SAW. Hidupnya muamalahnya itu tadi. Jadi nggak sepele itu ya, mengganggu orang Islam, dipotong kayunya, pohonnya, dia masuk, ya taqallabu fil jannah, bisa pindah-pindah di surga ya. Masya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim di atas orang Islam yang lain ada 5.
Pertama, raddus salam, menjawab salam. Orang Islam kalau bertemu dengan orang Islam yang lain, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wajib hukumnya, wajib. Nggak boleh diam aja, nggak boleh. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, biasakan itu. Orang semangat, assalamualaikum. Nah ini kurang ajar ya. Assalamualaikum. Ya orang berpunya mungkin begitu ya, atau pernah menjadi sesuatu ya. Kemudian dia ketemu orang, assalamualaikum. Nah, ucapan wajib, hukumnya wajib. Kalau enggak arti dosa. Kalau wajib berarti kalau tidak dilakukan dosa. Jadi wajib itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Satu, raddus salam. Wa iyadatul marid. Nah, yang kedua, ini haknya orang muslim kalau ada yang sakit, iyadatul marid, dijenguk. Ya, menjenguk orang yang sakit, mendoakan. Dan nggak boleh lama-lama orang sakit. Ya, sakit itu tidak boleh kita berkunjung lama-lama. Ya, sakit kita bisa bawa apa? Baca doa, insyaallah cepat sembuh Pak, begitu. Ya, dia senang dengan itu. Datang, nggak bawa apa-apa, minta kopi. Ya, dia sakit, jenguk orang sakit minta kopi. Ya, kopi. Alhamdulillah. Orang sakitnya bilang, anak ini sakit perut, ya, sakit perut, nggak nafsu makan. Alhamdulillah kalau saya nafsu mas. Ya, kalau ada sisa-sisa makan yang nggak dimakan, sini saya makan. Ya. Jadi iyadatul marid itu dijelaskan oleh para ulama, tidak harus fisik maksudnya. Ya, kalaupun fisik itu bisa dipercepat. Syafakumullah, Allah yashfikum, syifaan ajilan. Udah sepenuhnya pergi. Begitu. Ya, tidak boleh berlama-lama. Kecuali memang dia senang. Ya, kecuali orang tadi merasa senang, itu diperbolehkan. Kalau kata si sakit jangan pergi dulu. Nah, mungkin kan ada orang senang, ada yang mau diajak bicara, mungkin ada itu selera, nggak bisa dipaksain ya. Ada orang yang enaknya kalau ketemu lagi sakit. Nah, ini lucu-lucu ini ngomongnya, bisa semangat lagi. Nggak boleh. Ya. Wattiba'ul janaiz, mengantar jenazah. Ya. Wa ijabatud da'wah. Wa ijabatud da'wah. Mendatangi jika diundang. Ya. Kalau diundang, kita nggak punya ikatan apa-apa, hadir. Diundang orang Islam, hadir. Ya. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang orang miskin, bersegera Nabi Muhammad SAW. Ya. Datang menghampiri orang-orang yang miskin tadi, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang miskin tidak pernah disakiti hatinya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Rasulullah berdoa, Allahumma inni miskinan. Masya Allah, orang miskin yang di Madinah maksudnya, yang zaman Rasulullah SAW semuanya senang. Ya, Rasulullah tadi berdoa, Allahumma inni miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hidupkan aku dengan orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Ya, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Orang miskin yang ridho dengan kemiskinannya maksudnya, pahalanya besar. Ya. Kalau miskinnya kepengen kaya, lain lagi itu ya. Karena pernah kita baca kitab itu di sini. Ya, ada orang miskin tapi dihisap dengan hisapnya orang kaya. Dia miskin tapi dihisap orang kaya. Kenapa? Begitu kan? Di kitab apa yang kita baca itu? Jawahir Lulu'iyah. Ketika tanya malaikat, ini kenapa? Kenapa ini? Nah, dia tiap hari ngomongin harta,
Ya, nggak pernah juta, nggak pernah miliar, triliun begitu bisnisnya, tapi duitnya nggak ada. Jadi berhayal yang besar-besar, ya. Wa ijabatul da'wat tashmitul atis. Nah, ini termasuk sunnah yang mahjurah ini. Tashmitul atis ini. Ya. Kalau ada orang yang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah. Ya, mengucapkan yarhamukallah. Jadi kalau ada orang bersin, itu termasuk sunnah yang hampir ditinggalkan. Ada orang bersin, alhamdulillah. Nah, diam aja. Alhamdulillah. Itu udah bilang alhamdulillah, kita bilang alhamdulillah, dia diam aja. Mestinya yang mendengar yarhamukallah. Begitu. Ya. Tapi dia diam. Nah, ini termasuk sunnah yang hampir banyak ditinggalkan orang. Malu, nggak enak. Begitu, ya. Jadi apa? Alhamdulillah yang bersin. Alhamdulillah. Yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin jawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Indah sekali, ya. Indah sekali Islam itu. Biasakan saling berdoa, diikat oleh Sayyidina Muhammad SAW. Orang Islam harus saling menyayangi. Diajarkan lagi cara menyayangi gimana? Doa. Doa itu yang paling baik, ya. Mendoakan. Alhamdulillah, yarhamukallah. Ya, itu berapa banyak kenikmatan dan faedah dari bersin itu. Para ulama membahas, ya. Orang-orang dari ilmuwan itu membahas ada apa dengan bersin itu, kalau sampai baca alhamdulillah yarhamukallah sribalakum. Di situ ada kenikmatan yang luar biasa. Ya, ada banyak kenikmatan yang kita nggak ngerti, yang kita orang awam ini tidak mengerti. Ya, tidak mengerti apa di balik itu semua. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, wala yarhamukallah, ya. Kecuali dalam salat. Kalau dalam salat nggak boleh, ya. Kalau salat bilang alhamdulillah boleh nggak? Nggak boleh. Tapi nggak batal. Orang bersin, alhamdulillah, dia nggak boleh. Tapi nggak batal. Yang dengar di sampingnya yarhamukallah, itu batal. Ya, yang mengucapkan yarhamukallah batal. Yang bersinnya tadi nggak batal karena ada orang bilang yarhamukallah, dia baca apa? Yahdikumullah, batal dua-duanya berarti. Ya, batal salatnya. Karena ada khitab ghairullah, ada khitab, ada titah, ada ucapan yang diucapkan selain kepada Allah. Dalam salat semua kepada Allah kecuali tasyahud. Assalamualaikum, salawat assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Selain itu nggak boleh. Nggak boleh khitab selain kepada Allah. Kita dari pertama sampai akhir bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh kita bilang yarhamukallah. Alhamdulillah yarhamukallah. Begitu. Ya. Nah, itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada dua sahabat jawab-jawaban begitu. Itu bersin, alhamdulillah. Yang itu bilang yarhamukallah. Ya, begitu. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, nggak boleh ini, ya, marah. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya, kemudian diajarkan dengan lembut sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini orang baru masuk Islam, mengerti, kemudian diajarkan kalau dalam sholat itu tasbih, tahmid yang ada di dalam sholat, wirid-wiridnya, bacaan-bacaannya sudah ditentukan semuanya. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu, orang yang muslim itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim lain terselamatkan
dari apa? Dari lidah dan tangannya. Jadi orang muslim itu maksudnya yang tidak mengganggu muslim yang lain. Baik gangguannya dari apa? Dari mulut, ya, mencaci, ya, kayak zaman sekarang ini, ya Allah, sedih gitu ya. Sedih nih orang Islam mencaci, nggak habis-habis, ya, mencaci, memberikan lakop yang tidak baik, ghibah, namimah, fitnah, bohong, adu domba, komplit betul rusaknya ini, ya, kerusakan di bangsa ini betul-betul kita nggak kebayang begitu ya, nggak berpikir kok sampai seperti ini begitu. Dan berkelanjutan terus, ya. Komisaris di perusahaan pemerintah menghina khilafah, kalimat khilafah dilecehkan, aman. Dan sudah ada ratusan, mungkin ribuan ya, orang yang melecehkan agama itu terlindungi di negeri ini. Itu yang kita sedihkan. Ya, mudah-mudahan Allah nggak turunkan bala ini. Ya, mudah-mudahan Allah nggak turunkan bala. Ulama udah capek berjuang, akhirnya yang gitu-gitu nggak diurus lagi udah. Tapi semestinya harus diingatkan, itu nggak boleh, harus protes. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak ada istirahat, nggak boleh istirahat. Ya. Dulu kata almarhum Habib Ahmad, kapan kita istirahat? Nanti di akhirat baru istirahat. Kalau di dunia ya terus berjuang sampai, karena dia akan memproduksi kejahatan-kejahatan itu terus. Ya, orang-orang jahat itu akan memproduksi kejahatan terus, nggak berhenti-berhenti. Nah itu yang yang diwajibkan bagi kita orang Islam, kita nggak boleh berhenti. Ya, karena yang pro dengan kebenaran itu pasti ada. Itu aja dulu, itu penyemangatnya. Jangan bingung, kayaknya kok begini, tapi saya mengklaim sana ini begini. Udah, ya. Gimana caranya kita mengetahui? Lihat, ya. Kan Rasulullah SAW menyebutkan, wala tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum. Itu pasti ada orang-orang yang akan berani menampakkan kebenaran. Di mana itu? Siapa itu mereka? Kalau sebenarnya kalau kita mau merenungkan apa yang kita baca di dalam kitab-kitab Maulid misalnya, ya, Anda baru paham itu. Habib Zain bilang ini doa azim. Habib Zain sering mengatakan doa Maulid itu simtud durar, doa luar biasa itu. Baca, katanya nanti, bahkan beliau mengatakan baca doa ini kalau kita ziarah ke makam Nabi Muhammad. Sudah pakai baca doa itu ya. Doa luar biasa dari Habib Ali. Nah, itu yang sering kita dengarkan. Waj'alna mimman nasara hadal habiba wa wazara wa walahu wa dhahara. Itu didoakan. Ya Allah, jadikanlah kami waj'alna mimman nasara hadal habib, membela Habib sallallahu alaihi wasallam. Ya, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi orang munafik memang nggak ada bagian di situ. Keinginan untuk membela Nabi nggak ada. Dari dulu begitu ya. Ya, dari dulu kalau kita baca sejarah ini dari zaman Rasulullah SAW. Periode di Mekah siapa? Wathaniyin. Ya, penyembah berhala. Itu musuhnya. Pindah ke Madinah, orang Madinah semuanya baik-baik, Masya Allah. Ya, semuanya baik, cinta, punya kecintaan yang luar biasa, berani menampakkan kecintaannya lebih, ya, daripada tempat-tempat yang lain Madinah. Tapi dipertemukan di situ, kalau ada orang dicinta, itu pasti ada yang iri, ada yang dengki. Jadi kalau kita menunjukkan cinta kepada orang, pasti ada yang iri, pasti begitu. Maka di Madinah ada selesai tadi wathaniyin, al-wathaniyin itu penyembah berhala udah hilang, ditinggalkan oleh Rasulullah di Mekah, masuk ke Madinah, ketemu dua lagi, Yahudi dan siapa? Yahudi dan munafik. Yahudi dan munafik itu. Cirinya bagaimana? Coba lihat. Kalau Yahudi
dia dengan segala caranya, ya, Yahudi dan wa usulih wa furu'ih, wa usulihim wa furu'ihim, gitu ya. Ciri-cirinya bisa Islam tapi membela kepentingan Yahudi, itu cirinya Yahudi. Islam, ya, kalau ini baca, kalau kita mau baca Freemasonry itu, ya, gerakan Freemasonry itu gimana? Dia ada di setiap agama, dia punya. Agama apapun dia titipin orang. Ormas apapun yang kira-kira keagamaan atau apa, pasti dia punya titipin untuk tadi keberadaan dia ada. Nah, begitu. Itu orang-orang Yahudi. Nah, orang munafik ngakunya Islam sama, tapi dia tidak mau patuh dengan Nabi Muhammad. Nggak mau. Bahkan mau menggurui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mau menggurui Rasulullah. Seperti yang terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ibnu Ubay waktu berdakwah. Apa kata Ibnu Ubay? Wahai Muhammad, dakwahmu itu bagus, nasihatmu ini bagus, semuanya bagus. Ya, tapi sebaiknya kamu di rumah aja. Ya, biarkan orang-orang yang cinta, yang suka padamu itu datang ke rumahmu. Kamu gak usah keliling-keliling ngajarin Nabi. Munafik, ya, kan seolah-olah dia punya ada retorika yang menarik begitu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Memang suka ngomong orang munafik itu. Suka ngomong, suka berteori, sok merasa pinter tentang apa? Tentang agama. Padahal dia nggak yakin dengan agama itu. Tapi dia sok begitu. Islam itu begini, Islam itu begitu. Islam itu rahmatan lil alamin, pakai versi mereka. Pakai versi mereka. Ya. Islam itu nggak harus diambil begitu saja. Islam itu ambil isinya, buang bungkusnya. Paham maksudnya? Mulai buang-buang itu. Apa yang mau dibuang? Ya gamisnya, jenggotnya, pakaiannya, begitu. Kemudian dengan cara Islam yang makan riba, Islam yang menghalalkan yang dosa-dosa itu, dia mengatakan ini Islam yang baik. Itu jadi dari zaman Rasulullah SAW yang ya munafik yang ada waktu itu Ibnu Ubay bin Salul sampai sekarang juga ada. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, paham yang saya bicarakan ini maksudnya? Jadi gimana maksudnya? Orang Islam tapi nggak mau patuh dengan Nabi Muhammad. Orang Islam tapi membela Yahudi. Orang Islam membela orang-orang non-Muslim. Orang Islam anti kepada Islam. Kalau ada orang Islam bencinya luar biasa. Termasuk yang sekarang ini yang sedang yang didengung-dengungkan itu politik identitas. Oh, so jangan bawa politik itu nggak usah pakai identitas. Padahal kita nggak bisa. Ya. Itu kan madhabnya oligarki kalau begitu ya. Jangan bawa-bawa Islam. Kalau kita nggak mau, saya mau bawa Islam. Saya mau pilih pemimpin cari yang Islam yang baik. Al-Maidah 51 itu nggak dihapus. Ya, nggak pernah dimansukh itu. Anda pilih orang Islam. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya, kita berkewajiban ya, mencari orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah untuk memimpin dan begitu seterusnya. Ya. Jadi zaman Rasulullah SAW itu ada orang Yahudi dengan segala kepentingannya. Itu sebabnya waktu dalam peperangan ya di Bani Qainuqa, ketika Rasulullah SAW melihat Bani Nadir dan Bani Qainuqa dia berkhianat kepada Rasulullah SAW, sudah kata Rasulullah, ini nggak ada cara lain. Mau tahu jahatnya bagaimana? Itu makanya harus dibaca ya. Harus baca sirah itu. Kenapa Rasulullah sampai menghukum semua orang Yahudi? Nah, itu harus tahu apa sebabnya. Ya, nah, penyebabnya tadi ketika Rasulullah SAW masuk kota Madinah, orang-orang Yahudi khawatir, ya, khawatir nih, mulai iri, dengki, ya, dengan adanya Rasulullah. Orang Madinah semua cinta kepada Rasulullah SAW, disambut dengan sambutan yang meriah itu tadi. Akhirnya mereka bikin perjanjian.
takut Nabi mengganggu mereka. Mereka bikin janjian agar kalau ada serangan dari luar kita saling menjaga. Baik yang menyerang Yahudi, kami akan orang Islam wajib membela. Kalau ada yang menyerang orang Islam, maka orang Yahudi harus membela. Begitu perjanjiannya. Tapi dasar Yahudi, ya, Yahudi justru mereka bikin surat kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir di Mekah, itu cepat, saya punya perjanjian, kami ada perjanjian dengan Muhammad, perangi sekarang mumpung lagi lemah dia. Jahat kan? Jahat, ya. Justru diundang musuh itu tadi. Oh, begitu ya. Kemudian datang itu perang Ahzab dengan tentara yang begitu banyak, kalkulasi Yahudi pasti kalah Rasulullah. Begitu ya, pasti kalah. Kalau itu Ahzab bukan cuma satu, beberapa gabungan, sekutu ya. Nah, sekutu berarti Ahzab itu. Dari beberapa kelompok untuk menyerang Rasulullah SAW. Tapi Allah menangkan. Setelah dimenangkan, Yahudi, ini penyebabnya, sudah tahu. Ya, apa yang mau dilakukan oleh Rasulullah SAW pada orang Yahudi? Pasti akan dieksekusi. Ya, laki-lakinya dieksekusi. Begitu. Ibn Ubay bin Salul melobi Nabi Muhammad. Jangan, kasihan. Kenapa? Karena saya punya dagang, ada perdagangan. Kalau orang Yahudi nanti diusir, gimana dong? Perniagaan saya ini, materi saya, warung saya, siapa yang mau beli ini? Usaha saya, subhanallah. Ini sampai di sini aja, inti harus paham sudah. Ya, paham ya? Jadi kalau sekarang jangan Yahudi kaya, Yahudi itu bawa duit, ya, Yahudi itu bagi-bagi duit. Tapi dia ganggu Islam. Ya udahlah, yang penting duit. Ini pengikutnya Ubay bin Salul. Iya, kan dulu ada, sampai sekarang ada, begitu aja. Ya, jadi yang ada di otak dia itu cuma duit, materi dan materi. Ya, nasallallahu alaihi. Ini belajar sirah supaya kita mengerti. Jadi nggak ada yang aneh, nggak ada yang baru sebenarnya. Ya, apa yang terjadi zaman Rasulullah terjadi sekarang. Ya, ada penyembah sapi, ada penyembah yang macam-macam. Ya, waktu itu malah nggak ada sapi malah ya. Makanya di India sapi, begitu. Ada ritual di India itu orang suruh tidur semua di jalan, kemudian sapi dikeluarin sebanyak-banyaknya, Tuhannya itu. Diinjak-injak, yang sampai mati syahid katanya. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberi akal menjadi Islam. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Ya, wa kafa biha min ni'mah. Syahid, diinjak-injak begitu. Diinjak-injak sapi mati syahid. Ya, jadi orang tiarap semua begitu. Senang kalau diinjak-injak. Mesti bukan sapi ya, gajah ya mesti ya. Biar langsung ya. Alhamdulillah. Kita punya utang budi pada Nabi Muhammad. Ya. Utang budi, diajarkan kebersihan, diajari sholat, diajari bagaimana muamalah kepada orang tua, ya, bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, bagaimana warisan, bagaimana mengatur harta, bagaimana semua. Alhamdulillah. Wa innaka la tazzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'ala al-'ain sa'iri. Masya Allah. Wa innaka la tazzi nabiyyaka ya fata. Dan kau tidak akan bisa membalas budinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau ji'tahu sa'yan 'ala al-'aini sa'iri. Walaupun kamu datang menemui Nabi Muhammad jalan, bukan pakai kaki jalan ya, tapi pakai mata. Mata kita gunakan untuk jadi kaki ke Madinah mengucapkan ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Tidak akan bisa membalas budi Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak bisa. Apalagi cuma pakai kaki, pakai mata. Apalagi naik pesawat, duduk sampai Madinah, nggak bisa. Artinya orang tidak bisa akan membalas dari banyaknya budi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada umat Islam.
Kemudian Rasul, hadis yang terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum iyalullah. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Fa'ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalihi. Semua manusia ini adalah keluarga Allah. Semua manusia ini, manusia adalah keluarga Allah. Maksudnya, fa'ahabbuhum ilallah, maka yang paling disukai oleh Allah, manusia yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyalih, adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Itu. Orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya paling disukai. Maksudnya bagaimana? Ya manusia yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manfaat untuk orang lain. Manfaat mutaaddi. Ya. Manfaat yang mutaaddi. Apa mutaaddi artinya? Manfaat yang bisa dipakai untuk orang lain. Itu pasti lebih afdal. Ya. Maka dikatakan salat ibadah. Ibadah untuk diri sama ibadah untuk orang lain pasti lebih banyak. Ya. Ada orang duduk di Ibnu Abbas, ya, dalam riwayat, ya. Duduk di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat orang berdiri di luar masjid dan dia punya hajat. Kemudian Ibnu Abbas meninggalkan masjid, keluar dengan orang tadi, mungkin punya hajat apa, diantarkan oleh Ibnu Abbas masuk ke pasar, hajatnya apa, mungkin dibelikan atau dibayari utangnya atau apa. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, ya, atarakta masjidah Rasulillah, apakah kamu tinggalkan masjidnya Rasulullah? Ya, ditinggalkan untuk ngurusin orang itu tadi. Ya, kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa mengabulkan hajatnya orang muslim itu lebih afdal daripada i'tikaf di masjid ini, di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengabulkan hajat orang muslim itu lebih afdal daripada i'tikaf. Berapa dalam riwayat disebutkan 10 tahun katanya. I'tikafnya 10 tahun. Jadi ibadah sedikit, tapi untuk orang lain, untuk umat Nabi Muhammad SAW itu nilainya besar. Ya, jadi kita ini waktu terbatas, waktu kita hidup kan terbatas. Cari hal-hal yang manfaatnya banyak, begitu caranya. Ya, cari hal-hal yang manfaatnya banyak. Apa ya kira-kira yang bisa manfaat untuk banyak orang? Itu yang kita kalkulasikan. Kalau nggak ada itu ya boleh wirid, zikir, sholawat, itu bagus, semuanya bagus. Ya, tapi kalau ada kesempatan yang kira-kira manfaatnya untuk banyak orang, kita bantu. Ya, yang punya kedudukan dengan kedudukannya, yang punya uang dengan uangnya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya. Yang penting manfaat untuk orang lain. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.